Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kedengaran semua. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu semua jamaah sekalian Masjid Jami Syarif Hidayatullah, sebelum saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua DKM Masjid Syarif Hidayatullah, dan saya teringat kembali kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Sudai Adnan dan guru saya dari kelas 1 madrasah sampai kelas 6 madrasah, Bapak Kiai Haji Asnawi Ahmad. Kita doakan semoga beliau berdua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kesalahannya, dan kuburnya menjadi kubur raudhah min riyadil jannah, dan kita yang merasakan ilmu dari beliau selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ini berapa menit Pak Haji Baru? Entah kebablasan ya buat saya. Kita sudah memasuki fase ketiga. Jamaah sekalian, mungkin sudah banyak para mubalik menyampaikan 3 fase tersebut. Tapi yang mau saya sampaikan adalah di dalam Ramadan itu kita sedang dan akan terus merayakan 5 kemenangan. Apa itu 5 kemenangan? Pertama, la'allakum tattaqun. Kedua, nuzul Quran. Ketiga, Lailatul Qadar. Keempat, Idul Fitri. Kelima, minal aizin wal faizin wal makbulin. Mungkin ini belum pernah disampaikan oleh para mubalik. Saya baru dapatnya kemarin di sana. Semoga apa yang disampaikan nanti kita sama-sama belajar untuk memanfaatkan 5 kemenangan ini. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Di dalam Ramadan Allah sudah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bait terakhir. La'allakum tattaqun. Contoh dari orang yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun itu banyak, tapi kesehariannya kita contoh orang la'allakum tattaqun. Pertama, istiqomah menjalankan ibadah salat 5 waktu. Itu sudah pasti. Tapi yang berat adalah melaksanakan sholat sebelum waktunya masuk kita sudah ada di masjid. Bahkan sebelum kita keluar rumah itu sudah punya wudhu dan melangkahkan kaki dari rumah, keluarnya adalah kaki kiri. Tetapi dari kita kebanyakan
keluar rumah pasti kaki kanan. Betul Pak? Betul. Betul ke sini? Coba deh kita perhatiin langkah kaki kita. Kalau keluar rumah pasti kaki kanan, tidak pernah kaki kiri. Padahal ini ajaran. Kenapa saya bilang ini ajaran? Karena belum banyak disampaikan oleh para mubalik. Ini saya dari guru saya. Beliau menyampaikan, mulai sekarang keluar rumah itu kaki kiri. Sebelum keluar rumah, biasakan ambil wudhu, niatkan sholat, niatkan menunggu waktu sholat. Bukan kita ditunggu sama azan, bukan, tetapi kita berniat untuk menunggu awal waktu sholat. Kenapa demikian? Karena kita harus ada rasa khawatir ketika keluar rumah. Kalau kondisi badan kita tidak bersih, tidak wudhu, khawatir malaikat Ajrail datang kepada kita, selesai cerita hidup kita. Kenapa membiasakan keluar dari rumah itu sewudu? Itu dia menjaga kita punya kebersihan. Bukan di saat mau sholat aja kita wudhu, tetapi keluar rumah, sebelum keluar rumah wajib wudhu. Karena apa? Karena kita berniat menunggu waktu sholat dan mengawalkan waktu sholat. Itu ciri orang yang bertakwa. Apalagi ciri orang bertakwa, jangan pelit. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, sedekah di kala lapang dan sempit. Nah, saya bertanya ini, kalau kita biasanya sedekah itu kalau lagi datang sempit, apa datang dari lagi lapang? Bu, Pak, kalau lagi seneng, apalagi susah kita sodako? Pasti kalau lagi seneng kita sodako. Konsepnya terbalik. Yang Allah lihat itu, yang Rasul mau itu bukan ketika lapang kita sodako. Kalau lagi lapang itu biasa. Kalau lagi lapang itu biasa. Tapi yang luar biasa ketika kita lagi sempit. Contohnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama istrinya. Ketika di hari raya menjelang hari raya Idul Fitri, Sayyidina Ali dan istrinya mempersiapkan gandum dimasukkan ke dalam karung bersama kurma. Beliau mengangkat semua gandum tersebut, berulang kali mengetuk pintu para fakir miskin untuk diberikan gandum yang sangat lezat dan kurma yang sangat enak. Ketika sudah selesai hari raya Idul Fitri, selesai sholat Id, Sayyidina Ali makan bersama istrinya, bersama Sayyidina Hasan dan Husain, itu bukan dengan gandum yang enak, tapi dengan gandum yang basi. Ar-Rafi, salah seorang tetangga dari Sayyidina Ali, melihat Sayyidina Ali makan bersama istrinya dan anak-anaknya dengan gandum yang basi. Ketika itu Ar-Rafi mengadu kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, saya tidak kuat ingin bercerita ini ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Cerita apa Ar-Rafi?" "Saya melihat Sayyidina Ali bersama istrinya, bersama cucu engkau ya Rasulullah, mereka semua makan gandum yang basi." Dilihatlah sama Rasulullah. Ketika dilihat sama Rasulullah, Rasulullah meneteskan air matanya. Ketika itu sadarlah putri baginda Rasul, istri dari Sayyidina Ali, tersadar kalau ayahnya ada di depan pintu. Ketika buka pintu, "Wahai ayah, ada apa gerangan engkau menangis di depan pintu?" Kata Rasulullah, "Surga untukmu wahai anakku, surga untukmu wahai anakku, karena engkau telah mendahulukan seorang fakir dan miskin dibanding diri kalian semua." Berarti apa ini? Ini pelajaran buat kita. Bagi yang dengar speaker saya di luar, ini adalah pelajaran buat kita. Orang-orang yang kaya, orang-orang
Jangan sodakonya di kala lapang, jangan sodakonya di kala Ramadan, di luar Ramadan. Perhatikan tetangga-tetangga kita, kanan kirinya, depan belakangnya. Jangan sampai kita yang diberikan kemampuan oleh Allah, kelebihan oleh Allah, melupakan saudara kita yang tidak makan pada hari itu. Kalau kita melupakan, ingat, kalau kita melupakan, berarti kita sama aja telah menutup mata dan ingkar atas nikmat Allah. Kenapa demikian? Karena orang fakir dan miskin itu rentan. Rentan apanya? Rentan keimanannya. Sehingga banyak sekali di luar sana saudara-saudara kita yang seiman sama kita pindah agama. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak kuat dengan apa yang diberikan sama Allah. Apa yang diberikan sama Allah? Kemiskinannya. Ini tugas bersama. Jangan cuma menutup mata ketika ada saudara kita lapar, kita yang kenyang. Itu bukan contoh dari salafus saleh. Itu bukan contoh dari baginda Rasulullah. Rasulullah aja ketika punya persiapan cuman roti sedikit sepotong, ketika ada anak yatim dan janda mengetuk pintu, apa yang didahulukan baginda Rasul? Memberikan roti itu, menyuruh Siti Aisyah memberikan roti tersebut kepada janda dan anak yatim itu. Orang yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain, yakin kita akan didahulukan oleh Allah. Yang kedua, perayaan yang kedua, la'allakum tattaqun, nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah momentum bagi kita semua untuk mengucapkan syukur atas yang diberikan oleh Allah. Syukur apa? Syukur nikmat. Karena kalau tidak ada peristiwa nuzulul Quran, mungkin kita tidak akan berbaris seperti ini. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sudah digambarkan oleh baginda Rasul. Lailatul Qadar itu bagian dari surat Al-Qadar yang tadi dibacakan oleh imam kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar itu ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Kesepakatan para ulama adalah tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Cirinya apa lagi? Cirinya malam itu dingin, sunyi, males mau ngapa-ngapain. Itu cirinya. Bagaimana persiapan kita? Ikutin Rasulullah. Apa kebiasaan Rasulullah? 10 malam terakhir beliau selalu mengencangkan ikat pinggangnya untuk taat ibadah kepada Allah dan untuk mengucap syukur. Dan satu kebiasaan orang-orang sufi ketika malam Lailatul Qadar itu selalu melaksanakan sholat sunnah syukur Lailatul Qadar 4 rakaat 2 kali salam, 1 bacaan takasur dan al-ikhlas 3 kali. Itu kebiasaan orang-orang sufi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa istiqomah mengakhiri Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia dunia kita sehingga bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.